Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul bahasan kali ini adalah martabat 7 dan penerapannya pada pemerintahan Daulah Kesultanan Butuni. Faham martabat 7 adalah faham dalam tasawuf falsafi yang merupakan penjabaran dari ajaran wujudiyah atau faham wujudiyah. Untuk faham wujudiyah, salah satu tokohnya yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, dan faham martabat 7 penganjurnya adalah Syekh Muhammad bin Fadil Al-Burhanfuri, seorang ulama tasawuf dari daerah Burhanpur, Gujarat, India. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya mengetahui dulu dua hal dari bagian faham martabat 7 ini untuk memperjelas bahasan selanjutnya. Dua hal itu adalah: 1. Faham martabat 7 membagi proses penciptaan manusia dan segala makhluk lainnya dalam 7 alam, yaitu alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan. 2. Pada faham martabat 7, manusia yang mempunyai makom yang tinggi atau manusia yang mempunyai derajat yang tinggi adalah manusia yang dalam dirinya memancar nur Muhammad, yang mana manusia seperti ini diistilahkan dengan insan kamil. Manusia yang paling kamil di antara yang kamil adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau melebihi nabi-nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita sebagai uswatun hasanah yang dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yakini Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Ada beberapa daerah kesultanan di Nusantara ini di mana faham martabat 7 cukup berkembang dan terkenal. Kesultanan itu adalah: 1. Kesultanan Aceh Darussalam dengan tokoh yang terkenal yaitu Syekh Samsuddin As-Sumatrani. 2. Kesultanan Banjar dengan tokoh yang terkenal yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari yang merupakan musannif kitab Ad-Durrun Nafis. 3. Kesultanan Butuni dengan tokoh yang terkenal yaitu Sultan keempat Sultan Dainu Ihsanuddin, dan kesultanan-kesultanan yang lain. Di antara tokoh-tokoh penganjur faham martabat 7 di Nusantara tersebut, Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari dan terlebih kepada Syekh Samsuddin As-Sumatrani cukup terkenal di Nusantara. Kitab-kitab yang disusun mereka juga dipelajari atau didalami di daerah lain di Nusantara ini, termasuk di Kesultanan Butuni. Adapun Sultan Dainu Ihsanuddin selama ini kurang publikasi dan memang kitab karyanya dominan hanya dipelajari dan didalami di Kesultanan Butuni saja. Untuk Kesultanan Butuni, sebenarnya penganjur faham martabat 7 bukan hanya Sultan Dainu Ihsanuddin saja, tetapi ada juga selain beliau. Hal ini terlihat salah satunya dari syair yang berbahasa Wolyo yang pengarangnya bukan beliau, yakni syair yang bertajuk Muraqabatis Sabati, bagian dari syair Nur Mulabi. Di dalamnya membahas singkat sebagian dari faham martabat 7. Namun, karena Sultan Dainu Ihsanuddin yang mulai meletakkan undang-undang dasar Kesultanan Butuni dengan nama martabat 7 yang terinspirasi dari faham martabat 7, yang masa selanjutnya Undang-Undang Dasar Martabat 7 ini membawa pengaruh kuat di Butuni, maka diri pribadi memposisikannya sebagai tokoh utama penganjur faham martabat 7 di Kesultanan Butuni. Perlu diketahui bahwa berdasarkan peninggalan manuskrip, naskah dan kitab-kitab zaman lalu di Kesultanan Butuni, ada dua kitab yang musannifnya adalah Syekh Muhammad bin Fadil Al-Burhanfuri, yaitu: 1. Kitab At-Tuhfatul Mursala ila Ruhi An-Nabi. 2. Kitab Al-Haqiqatul Muwafiqah lil Syar'iyyatul Muhammadiyah. Satu hal unik di Kesultanan Butuni bila dibandingkan dengan kesultanan lainnya yang berkembang faham martabat 7, bahwa faham ini menjadi sumber inspirasi dan sumber tata nilai pada aturan pemerintahan Daulah Kesultanan Butuni. Hal-hal yang bersumber dari faham martabat 7 pada pemerintahan Daulah Kesultanan Butuni menurut Al-Fakir atau menurut pengamatan pribadi terdiri atas dua, yaitu: 1. Istilah-istilah untuk penamsilan atau penyimpulan atau pengibaratan dari faham martabat 7. 2. Substansi atau tata nilai ideal dari faham martabat 7. mengenai istilah-istilah untuk penamsilan atau penyimbolan atau pengibaratan dari faham martabat 7 terdiri atas 3, yaitu 1.
konstitusi kesultanan. 2. Kebangsaan dan jabatan struktural pemerintahan. 3. Stratifikasi sosial. 1. Konstitusi kesultanan. Konstitusi yang mulai diletakkan pada masa Sultan keempat yaitu Sultan Dain Isanuddin sekitar tahun 1610 Masehi atau sekitar tahun 1019 Hijriah dinamakan Murtabat 7 atau dengan kata lain yaitu Undang-Undang Dasar Murtabat 7. Untuk diketahui bahwa kata murtabat adalah bahasa Bolio yang merupakan serapan dari kata martabat dari bahasa Melayu. 2. Kebangsaan dan jabatan struktural pemerintahan. Pada faham martabat 7, 3 alam awal yaitu alam ahadiyah, alam wahdah, dan alam wahidiyah dinamakan martabat uluhiyah atau martabat qadim. Dan 4 alam setelah itu yakni alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan dinamakan martabat baharu atau martabat muhaddas. Martabat baharu atau martabat muhaddas adalah mazhar atau penampakan dari 3 alam martabat uluhiyah atau 3 alam martabat qadim. Ada 4 jabatan tinggi pada struktural pemerintahan Daulah Kesultanan Butuni, yakni Sultan, selanjutnya Sapati, selanjutnya Kenepulu, dan selanjutnya Kapitalau. 4 jabatan tinggi ini ditamsilkan atau diibaratkan Sultan adalah alam arwah, Sapati adalah alam mitsal, Kenepulu adalah alam ajsam, dan Kapitalau adalah alam insan. Sebagaimana pada faham martabat 7 bahwa 4 alam martabat baharu atau 4 alam martabat muhaddas adalah mazhar atau penampakan dari 3 alam martabat uluhiyah atau 3 alam martabat qadim. Begitu pula jabatan tinggi pada Kesultanan Butuni yakni berasal dari 3 golongan bangsawan atau 3 bani atau 3 klan yang diistilahkan dengan Kamburmboru Talupalena. 3 golongan bangsawan atau 3 kaum itu adalah kaum Tanai Landu, kaum Tapi-Tapi, dan kaum Kumbevaha. Adapun penamsilan atau pengibaratan dari 3 golongan bangsawan itu adalah kaum Tanai Landu ditamsilkan sebagai alam ahadiyah, kaum Tapi-Tapi ditamsilkan sebagai alam wahdah, dan kaum Kumbevaha ditamsilkan sebagai alam wahidiyah. Untuk diketahui bahwa sebelum adanya Undang-Undang Dasar Murtabat 7, belum ada penetapan 3 golongan bangsawan yang layak menjadi Sultan, Sapati, Kenepulu, dan Kapitalau. Pada Undang-Undang Dasar Murtabat 7 ditetapkan bahwa yang layak menjadi Sultan, Sapati, Kenepulu, dan Kapitalau ada 3 golongan bangsawan yakni turunan Sultan Dain Isanuddin disebut kaum Tanai Landu, turunan Sapati Lasingka disebut kaum Tapi-Tapi, dan turunan Kenepulu Labula disebut sebagai kaum Kumbevaha. Pada Kesultanan Butuni dengan adanya Undang-Undang Dasar Murtabat 7, jabatan Sultan bukanlah dari ayah selanjutnya ke anaknya sebagaimana pada kesultanan yang lain. Suatu saat Sultan dari kaum Kumbevaha dan selanjutnya Sultan mungkin berasal dari kaum Tanai Landu atau juga mungkin dari kaum Tapi-Tapi. Mungkin pula terpilih lagi dari kaum Kumbevaha tetapi bukan anaknya Sultan sebelumnya, melainkan saudaranya atau sepupunya, atau keponakannya, atau juga pamannya yang senasab dengannya. Anak boleh pula menjadi sultan selanjutnya, tetapi harus melalui mekanisme yang ada sebagaimana pengangkatan yang lainnya, yakni musyawarah, pencalonan, dan penetapan dengan pengundian menggunakan kitab Al-Quran yang diistilahkan dengan fali. Untuk diketahui bahwa di Kesultanan Butuni ada majelis atau dewan yang berjumlah 9 orang yang kewenangannya mencalonkan, menetapkan, melantik, dan juga menurunkan sultan. Majelis atau dewan yang mengangkat atau memberhentikan sultan ini diistilahkan dengan Sio Limbona. 3. Stratifikasi sosial. Pada Kesultanan Butuni dikenal 3 stratifikasi sosial yaitu Komu, Valaka, dan Papara. Yang berhak menduduki jabatan struktural pada pemerintahan Kesultanan Butuni adalah kaum dan Valaka, sedangkan Papara adalah rakyat biasa atau rakyat jelata. Untuk kaum, jabatan yang layaknya adalah Sultan, Sapati, Kenepulu, Kapitalau, Lakin atau Batu atau pemimpin daerah, serta jabatan yang lainnya. Untuk Valaka, jabatan yang layaknya adalah Ontogena, Bonto atau pemimpin daerah, serta jabatan yang lainnya.
Untuk tiga tingkatan stratifikasi ini, penamsilan atau penyimbolan atau pengibaratannya adalah kaum ditamsilkan atau diibaratkan sebagai Nurullah, Valaka ditamsilkan atau diibaratkan sebagai Nur Muhammad, Papara ditamsilkan atau diibaratkan sebagai Nur Adam. Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Adam adalah istilah-istilah dari faham martabat 7. Berikutnya substansi atau tata nilai ideal dari faham martabat 7. Pada kesultanan Butuni, banyak persyaratan-persyaratan atau kriteria-kriteria seorang bangsawan untuk diangkat menjadi sultan. Dari sekian banyak persyaratan atau kriteria tersebut, ada 2 syarat atau 2 kriteria yang perlu diketahui, yaitu 1. Memiliki 7 sifat ma'ani Allah Ta'ala dan 4 sifat Rasul. 7 sifat ma'ani itu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Adapun 4 sifat Rasul yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. 2. Dirinya memancarkan Nurullah dan Nur Muhammad atau seorang insan kamil. Mengenai 7 sifat ma'ani Allah Ta'ala dan 4 sifat Rasul adalah kajian dasar ilmu tauhid, yang mana 7 sifat ma'ani Allah Ta'ala adalah bagian dari kajian sifat 20 Allah Ta'ala. Mengenai pada dirinya memancar Nurullah dan Nur Muhammad atau seorang insan kamil adalah kajian tinggi dalam tasawuf falsafi, yaitu dalam faham martabat 7. Insan kamil atau manusia yang mencapai maqam ma'rifatullah inilah substansi atau inti dari faham martabat 7. Insan kamil inilah yang diidealkan dari diri pribadi seorang Sultan Butuni. Atas pemaparan-pemaparan di atas, bila mengaitkan antara konsep pemerintahan Kesultanan Butuni yang diinspirasi oleh faham martabat 7 dengan konsep pemerintahan menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, maka hal itu sebahagian besar berkesesuaian. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menyatakan bahwa bentuk imamah atau kepemimpinan adalah wajib secara ijma'. Yang dimaksud Imam Al-Mawardi mengenai imamah ini meliputi khalifah atau pemimpin atau al-rais, raja atau al-mulk, penguasa atau as-sultan, atau pula kepala negara yaitu qaid ad-daulah. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa sebagian besar adalah berkesesuaian dan tentunya ada juga yang sedikit tidak berkesesuaian. Menurut pemahaman al-faqih atau diri pribadi, yang tidak berkesesuaian adalah pada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, sebagai ulama yang bermadzhab Syafi'i mensyaratkan sultan bernasab dari Bani Quraisy. Sedangkan pada konsep pemerintahan Kesultanan Butun dengan martabat 7-nya, sultan bernasab dari 3 kaum atau 3 klan atau 3 bani yang disilakan dengan Kamburu-Baru Talu Palena. Perlu diketahui bahwa di Nusantara ini pada umumnya, walau mengaku bermazhab Syafi'i dan mengamalkan aturan mazhab Syafi'i, tetapi dalam hal yang lain menjadi sultan tidak terlalu menjalankan aturan mensyaratkan dari Bani Quraisy. Mungkin di Nusantara ini hanya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten yang memenuhi hal itu, karena kedua kesultanan itu sultannya adalah turunan langsung Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Untuk diketahui bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah zuriat Nabi Muhammad SAW yang merupakan inti dari Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah inti dari Bani Quraisy. Mengenai konsep pemerintahan Kesultanan Butuni yang sebagian besar berkesesuaian dengan konsep pemerintahan dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, misalnya peralihan dari sultan lama ke sultan yang baru. Menurut Imam Al-Mawardi, hal ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Wasiat atau penunjukan secara pribadi oleh sultan sebelumnya, dan cara kedua yaitu adanya orang-orang yang kewenangannya bermusyawarah untuk mengangkat sultan yang baru, yang diistilahkan dengan ahlul hali wal aqdi. Pada Kesultanan Butuni, Dewan atau Majelis Syolimbon yang berjumlah 9 orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan sultan adalah berkesesuaian dengan konsep Imam Al-Mawardi dalam hal ini adalah ahlul hali wal aqdi tersebut. Kemudian pada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang dicalonkan sebagai sultan atau kepala negara harus memiliki 7 syarat, yaitu 1. Adil, 2. Berilmu agama yang baik, 3. Sehat pendengaran mata dan lisannya, 4. Sehat jasmani atau sehat anggota tubuh,
5. Pandai dalam mengendalikan urusan orang banyak atau urusan umat atau urusan umum. 6. Memiliki jiwa pemberani. 7. Keturunan Bani Quraisy. Mengenai syarat mesti keturunan Bani Quraisy, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bukan hanya Kesultanan Butuni yang tidak menerapkan hal ini, dan mungkin hanya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten yang menerapkannya. Namun, yang mesti diketahui bahwa 6 syarat lainnya dijadikan syarat pula dalam pencalonan Sultan Butuni di antara sekian banyak syarat atau kriteria pada pencalonan Sultan Butuni. Menurut pendapat Al-Fakir atau pendapat pribadi, yang paling berkesesuaian antara konsep pemerintahan Islam oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah dan konsep pemerintahan Kesultanan Butuni yang terinspirasi dari faham martabat 7 ada tugas dari seorang imamah atau sultan atau pemimpin. Menurut Imam Al-Mawardi, tugas imamah atau sultan adalah menggantikan atau melanjutkan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pada konsep pemerintahan Kesultanan Butuni, diidealkan seorang sultan adalah seorang insan kamil. Ini sangat berkesesuaian atau sangat masuk akal bila tugas seorang imam atau pemimpin akan dijalankan dengan baik oleh individu yang memiliki sifat seorang insan kamil. Sebaliknya sangat tidak masuk akal bila tugas seorang imam atau sultan akan dijalankan dengan baik oleh orang yang memiliki sifat buruk atau jauh dari sifat seorang insan kamil. Sekian pembahasan singkat mengenai martabat 7 dan penerapannya pada pemerintahan Daulah Kesultanan Butuni. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.